Smart School, generasi smart, karakter cerdas. Oke, hari ini kita akan bacaan dan menulis. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah konjungsi-konjungsi yang sering-sering muncul nih di dalam soal-soal. Tinggal adik-adik hafalkan saja. Dan ingat, untuk konjungsi yang berpasangan, ini tidak boleh berubah pasangannya. Karena sudah ketetapannya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi soalnya. Inti dari kalimat 6, tepung kulit pisang dapat dimanfaatkan untuk mengganti tepung terigu karena keduanya sama-sama memiliki pati dan sudah memenuhi syarat SNI. Oke, dari kalimat panjang ini kita mau cari kira-kira intinya apa ya? Nah, apa itu inti kalimat? Bagaimana cara mencarinya? Nah, inti kalimat itu ada polanya, ya. Pola yang pertama, subjek dan predikat. Pola kedua, subjek, predikat, objek. Kalau kalimatnya pakai objek. Pola ketiga, ada subjek, predikat, dan pelengkap. Kalau kalimatnya pakai pelengkap. Nah, yang harus adik-adik ingat, semua jenis keterangan, mau keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan cara, sebab akibat, apositif, dan semua keterangan-keterangan lain, serta bagian perluasan kalimat, itu tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Ya, ini paling penting ya, Dik. Tidak boleh ada keterangan atau bagian dari perluasan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu kalau kalimat itu punya perluasan? Ada dua hal yang bisa adik-adik tandai. Yang pertama, pakai kata yang. Yang kedua, dia pakai preposisi. Nah, preposisi ini kan kata depan. Kata depan itu ada di, ada ke, lalu dari, lalu kemudian ada kata pada, sama kata antara. Nah, ini semua preposisi. Bagaimana caranya kita lihat? Bagaimana cara mempolakannya? Kalau adik-adik sudah mempolakan sebuah kalimat itu subjek, misalnya ya, semua kata di belakang kata yang sebelum masuk ke dalam predikat itu akan sama-sama menjadi subjek juga. Nah, apakah hanya ada di dalam subjek saja? Tidak. Bisa juga berada di objek. Sama, semua kata di belakang kata yang di bagian objek mungkin sebelum masuk ke dalam keterangan, dia juga akan ikut sebagai objek. Ya. Sebenarnya perluasan juga bisa saja ada di keterangan, tapi kan tidak akan kita perhatikan karena kalau dia sudah keterangan, sudah jelas tidak akan masuk ke dalam inti kalimat. Kalau yang preposisi bagaimana? Sama saja dengan kata yang, dia itu bisa ada di subjek dan juga bisa ada di objek, ya. Nah, contohnya gimana? Misal saya mengatakan, anak yang memakai baju biru membawa misalnya pulpen. Nah, ingat ya bagaimana cara mempolakan kalimat. Yang pertama itu kan harus dicari predikatnya. Predikat itu dia bisa berupa kata kerja. Nah, masalahnya di sini ada dua nih kata kerja. Ada kata memakai sama ada kata membawa. Nah, sekarang kita pakaikan polanya. Siapa yang memakai? Anak yang. Loh, tidak mungkin dong, anak yang apa? Sekarang kalau kita pakai kata membawa. Siapa yang membawa? Anak yang memakai baju biru. Oke, berarti kata membawa di sini bertindak sebagai predikat. Nah, ini ada kata anak. Pasti adik-adik akan mengatakan ini subjeknya. Tapi ingat, di sini ada kata yang. Artinya, semua kata di belakang kata yang sebelum masuk ke dalam predikat itu juga akan masuk sebagai subjek. Namanya subjek perluasan. Oke, yang terakhir kata pulpen
Kira-kira sebagai objek atau pelengkap? Sebagai objek. Membawa apa? Membawa pulpen. Nah, kira-kira seperti ini untuk kalimat perluasan, ya. Nah, sekarang di sini untuk peringatannya, semua jenis keterangan dan bagian perluasan tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Yang mana yang disebut dengan bagian perluasan dimulai dari kata yang. Dan semua kata yang berada di belakang kata yang sebelum masuk ke dalam predikat. Inilah yang disebut dengan bagian perluasan. Oke, nah dari bagian perluasan ini yang tidak boleh masuk. Berarti intinya hanya anak membawa pulpen. Nah, seperti itu ya. Kenapa anak membawa pulpen? SPO, nih ada. Dia pakai pola yang kedua. Nah, sekarang kita bisa nih jawab soal yang ini. Pertama, kita harus polakan dulu. Yang mana predikatnya? Kita cari ada kata kerja. Ada kata dapat dimanfaatkan, ada kata mengganti, ada kata memiliki, ada kata memenuhi. Nah, masih ingat dong, kalau dia diawali kata untuk, ya, berarti dia masuk ke dalam keterangan. Keterangan apa? Keterangan tujuan. Oke. Keterangan tujuannya sampai mana? Sampai ke sini. Kenapa? Ada kata karena. Ini juga keterangan. Keterangan apa? Keterangan sebab akibat. Sebab akibatnya gimana? Dari karena keduanya sama-sama memiliki pati dan sudah memenuhi syarat SNI. Ini semua adalah keterangan sebab akibat. Oke, kita sudah dapat ada keterangan tujuan, ada keterangan sebab akibat. Artinya, semua kata-kata ini tidak boleh ada di dalam inti kalimat karena mereka bagian dari keterangan. Ingat ya, semua jenis keterangan semuanya tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Berarti tinggal kita lihat yang di atasnya. Tepung kulit pisang dapat dimanfaatkan. Predikat kata kerjanya adalah dapat dimanfaatkan. Apa yang dapat dimanfaatkan? Tepung kulit pisang. Hanya subjek predikat saja sesuai dengan pola yang pertama tadi. Artinya jawabannya adalah delta. Ya. Kenapa alfa salah? Di sini ada kata untuk. Sudah jelas-jelas masuk ke dalam keterangan. Tepung kulit pisang dan terigu sama-sama memiliki pati. Terigu sampai pati ini adalah bagian dari keterangan. Jadi otomatis mereka juga tidak boleh masuk. Nah, kemudian sudah memenuhi syarat SNI. Sudah memenuhi syarat SNI ini juga bagian dari keterangan. Dia tidak boleh masuk. Tapi yang error, tepung kulit pisang dapat dimanfaatkan, benar, tapi yang jadi masalah, memenuhi syarat SNI ini adalah keterangan. Jadi dia juga tidak tepat. Makanya jawabannya adalah delta.